Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras tetapi sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Jika jawabannya iya, mungkin tanpa sadar kamu melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa menghalangi peluangmu. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 kesalahan fatal yang sering dilakukan pencari kerja dan bagaimana cara menghindarinya. Jangan lewatkan penjelasan ini agar kamu tidak terjebak dalam siklus pengangguran. Kita mulai dari segmen pertama, kenali diri dan keahlianmu. Langkah pertama adalah kamu harus tahu dulu kelebihanmu. Ini penting karena kamu akan menjual keahlianmu ke perusahaan. Tanyakan diri sendiri, apa sih yang saya bisa? Misalnya, apakah kamu jago berkomunikasi? Atau kamu punya keahlian dalam desain, teknologi, atau mungkin punya pengalaman organisasi di sekolah? Semua itu bisa menjadi nilai tambah saat kamu melamar kerja. Banyak orang tidak menyadari keahlian mereka sendiri dan akhirnya bingung mencari pekerjaan. Jadi buat daftar kelebihanmu dan fokus pada hal-hal yang bisa kamu tawarkan. Misalnya kalau kamu suka menulis, mungkin kamu bisa mencari pekerjaan sebagai penulis konten. Kalau kamu suka berjualan, mungkin kamu bisa mencoba jadi sales. Ingat, semua orang punya kelebihan dan kamu hanya perlu menemukannya. Segmen kedua, manfaatkan jaringan networking. Selanjutnya, pergunakan jaringan atau koneksi yang kamu punya. Tahu nggak, banyak lowongan pekerjaan yang tidak diiklankan di internet, tapi disebarkan dari mulut ke mulut. Mungkin kamu kenal seseorang yang bekerja di perusahaan yang sedang membuka lowongan. Atau mungkin ada teman keluarga yang bisa memberikan informasi tentang lowongan kerja. Jangan ragu untuk bertanya kepada teman, keluarga, atau guru. Apakah mereka tahu tempat yang sedang mencari karyawan? Kamu juga bisa bergabung di grup-grup komunitas di media sosial, terutama yang terkait dengan bidang kerja yang kamu minati. Di sana biasanya banyak informasi seputar pekerjaan. Intinya, semakin luas jaringanmu, semakin besar peluang kamu mendapatkan pekerjaan. Segmen ketiga, buat CF yang jelas dan menarik. CF atau kurikulum vitae adalah kertas yang berisi informasi tentang dirimu, seperti pendidikan, pengalaman, dan keahlianmu. Ini adalah kesan pertama yang dilihat oleh perusahaan. Jadi CF kamu harus bagus dan rapi. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting langsung ke intinya. Misalnya di CF kamu tulis nama kontak, pendidikan, dan pengalaman organisasi atau kerja yang relevan. Pastikan kamu juga menunjukkan keahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang kamu lamar. Kalau kamu pernah ikut kursus atau pelatihan, jangan lupa ditulis juga, karena itu bisa menjadi nilai plus. Selain CF, penting juga untuk memperbarui profil online kamu seperti LinkedIn, karena banyak perusahaan sekarang mencari kandidat memulai internet. Segmen keempat, tingkatkan keahlian lewat kursus online. Kalau kamu merasa belum cukup punya keahlian untuk masuk ke dunia kerja, jangan khawatir. Sekarang banyak kursus online yang bisa kamu ikuti. Bahkan ada yang gratis. Misalnya kamu bisa belajar desain grafis, coding, atau bahkan bahasa Inggris. Kursus ini tidak hanya menambah pengetahuan kamu, tapi juga bisa menambah keahlian yang berguna di dunia kerja. Misalnya di dunia kerja modern, kemampuan menggunakan komputer atau teknologi sering dibutuhkan. Dengan belajar lewat kursus online, kamu bisa menambah keterampilanmu tanpa harus keluar rumah. Kursus ini bisa kamu ikuti di platform seperti Coursera, Udemy, atau bahkan YouTube. Dan kalau sudah selesai, biasanya kamu juga akan mendapatkan sertifikat yang bisa kamu lampirkan di CF. Segmen kelima, latihan wawancara kerja. Wawancara kerja seringkali menjadi bagian tersulit bagi banyak orang. Tapi dengan latihan yang cukup, kamu bisa melewati wawancara dengan percaya diri. Ketika kamu sedang dipanggil wawancara, itu artinya perusahaan sudah tertarik dengan CF kamu. Tapi sekarang saatnya kamu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Cobalah latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum seperti ceritakan tentang diri kamu, apa kelebihan dan kekuranganmu,
Atau kenapa kamu ingin bekerja di sini? Jawablah dengan jelas dan singkat. Jangan terlalu panjang atau berbelit-belit. Yang penting tunjukkan kepercayaan dirimu dan keseriusanmu untuk mendapatkan pekerjaan itu. Kamu bisa berlatih dengan teman atau di depan cermin, supaya lebih lancar saat hari wawancara. Segmen ke-6, buat personal branding yang baik. Personal branding itu penting. Ini adalah bagaimana kamu menampilkan diri kepada dunia, terutama kepada orang yang mungkin akan memberikanmu pekerjaan. Di era digital ini, personal branding bisa kamu bangun melalui media sosial atau portofolio online. Misalnya, jika kamu suka fotografi, kamu bisa memamerkan karya-karyamu di Instagram atau website pribadi. Dengan personal branding yang kuat, orang akan lebih mudah mengenal dirimu dan apa yang kamu bisa. Ini juga akan membuat kamu lebih menonjol dibandingkan kandidat lain. Jadi pastikan kamu menampilkan dirimu dengan baik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Segmen ke-7, tetap fleksibel dan bersabar. Mencari pekerjaan itu butuh waktu. Mungkin kamu akan menghadapi beberapa penolakan, tapi jangan menyerah. Kadang pekerjaan yang kamu harapkan tidak langsung datang, tapi itu bukan berarti kamu tidak akan mendapatkannya. Yang penting tetap sabar dan fleksibel. Jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan, terutama jika kamu baru memulai karir. Cobalah untuk terbuka dengan berbagai peluang, termaksud pekerjaan freelancer, part-time atau bahkan magang. Terkadang dari pekerjaan kecil itulah kamu bisa mendapatkan pengalaman berharga yang akan membuatmu mendapatkan pekerjaan yang lebih besar di kemudian hari. Jadi itulah 7 langkah sederhana tapi penting yang bisa kamu lakukan untuk cepat mendapatkan pekerjaan. Mulailah dari mengenali keahlianmu, membangun jaringan, hingga terus belajar lewat kursus online. Semua langkah ini bisa langsung kamu terapkan hari ini juga. Yang penting tetap semangat dan jangan menyerah. Setiap usaha pasti ada hasilnya. Selamat berjuang dan semoga kamu segera mendapatkan pekerjaan yang kamu impikan. Sekian dulu dari saya Aswan Trial, bye.